ini kita ada di tempat barang-barang rongsokan. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, Ibu Laila. Dia salah satu pengumpul barang-barang rongsokan atau bisa dibilang pemulung ya. Kita udah janjian sama dia dan mau langsung ketemuan ya. Itu di sana. Assalamualaikum Ibu Laila. Ibu Laila. Loh, kamu belum janjian? Ibu sabar dulu Ibu. Enggak, Ibu maaf, ini kita nggak ngasih tahu ya. Siapa yang tangannya namanya? Tangannya namanya enggak. Ibu Widya. Ibu Widya udah ketemu sama Bu Widya. Saya takut, Mas. Perginya sana. Loh enggak Ibu, Ibu. Kita takut Ibu, sabar dulu Ibu. Kenapa Ibu takut? Mas, kenapa ngejar-ngejar saya? Ibu cari Lita kan Ibu? Saya udah diceritain sedikit banyaknya sama Bu Widya. Iya, Ibu Widya udah cerita semuanya. Tahu kan Ibu Widya? Ibu Widya ini kasihan sama Ibu Laila. Dia perhatian sama Ibu Laila. Setiap ditanya anaknya kemana, keluarganya kemana, Ibu Laila ini selalu nangis. Akhirnya Ibu Widya ini minta tolong sama kita untuk ngebantuin yang namanya Ibu Laila. Saya nggak diapa-apain kan, Mas? Tidak Ibu, Ibu masa khawatir. Masa khawatir, Ibu kan udah lama ketemu sama anaknya, udah 6 tahun kan katanya. Klien kita kali ini namanya Ibu Laila. Walaupun sebagai pemulung, tapi dia tetap berusaha untuk bisa menafkahin anaknya. Tapi ternyata anaknya yang namanya Lita ini tiba-tiba menghilang. Kita udah tahu cerita tentang ibu ini. Kita udah ceritain sama Ibu Widya. Ibu Widya udah kirim email lewat kita. Itu tujuannya pengen bantuin Ibu aja. Tapi benar Mas mau bantuin untuk nyariin anak saya. Ibu, benar. Makanya kita datang ke sini nyamperin Ibu. Dia tadinya panik, ketakutan. Akhirnya begitu kita ngasih tahu kita mau bantuin dia nyari anaknya, seneng dia situ, mukanya berubah. Jadi antusias di situ, terharu dia di situ. Ini semua tim datang ke sini rame-rame itu jujur mau bantuin Ibu loh. Udah kehendak Allah Ibu, kita nggak pernah rencanakan juga ya, mudah-mudahan aja kita berhasil bantu Ibu ya, mudah-mudahannya. Amin, makasih ya Mas. Makasih udah mau bantu saya. Saya udah mau putus asa Mas, bingung nyari anak kemana. Tapi Ibu juga harus cerita sama kita masalahnya apa saja. Ibu memang sering ribut sama anak Ibu, Lita ini? Enggak Mas, anak saya itu orangnya baik, nurut. Memang sih kadang-kadang suka protes, namanya juga anak-anak saya maklum. Tapi waktu itu memang saya sakit Mas. Sakit apa Ibu? Nggak ngerti, cuman bangun tidur nggak sempoyongan gitu, palanya pusing gitu doang. Waktu Ibu lagi sakit, terus Lita waktu itu pergi kemana? Beli obat Ibu? Ngomongnya waktu itu, Ibu nggak usah pergi mulung lagi, biar Lita aja, katanya nyari duit buat beli obatnya Ibu. Saya bilang, iya nah hati-hati. Saya pikir pas makan pulang, nggak taunya sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ibu udah tanya waktu itu sama teman-teman pemulung, ngeliat Lita nggak hari itu? Udah Mas, tapi mereka bilang nggak ada yang tahu. Makanya dia sedih, dia takut anaknya ada yang nyulik, dia takut anaknya kenapa-kenapa, dia takut anaknya pergi nggak jelas atau kemana. Saya nggak ngerti Lita itu apa dibawa kabur orang, apa gimana nggak ngerti. Saya tanya Ibu puasa nggak? Alhamdulillah puasa, Mbak. Udah Ibu kalau mau puasa, nanti kita buka sama-sama ya. Ibu mau kapan pencariannya? Kalau nggak memberatkan Mas dan Mbak boleh sekarang aja. Saya udah kangen banget sama anak saya.
bisa bareng sama anak saya. Ya, insya Allah Bu ya, bisa ketemu sama anaknya nanti. Ya udah Ibu, nanti ganti baju dulu aja. Nggak ada baju ya? Nggak ada, Mbak. Udah mau robek-robek gini. Yang satu udah dicuci tadi pagi, Mbak. Paling pakai itu doang. Terharu kita di situ. Padahal baju satu itu bolong-bolong dan udah bau sekali. Ini ada baju nggak Bu? Masih kayak Bu? Nanti kita beli aja Ibu Ya ya. aja Bu ya, takutnya nggak cukup nanti. Ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Mas, terima kasih banyak. Ya deh, sambil nanti kita jalan ya. Pas kita mau berangkat beli baju, sekaligus melakukan pencarian, tiba-tiba mandi dulu. Ibu biasa mandi di mana Ibu? Ibu biasa mandi di mana? Ibu, nyari dong di sini ya? Mana barang-barangnya? Lagi ngambil yang barang di musola ya? Enggak Mas, bukan saya. Bukan saya Mas. Gerobak saya itu, tapi saya nggak pernah ngambil barang kamu. Bentar dulu Pak, ini barang apa ini? Barang apaan sih Ini lagi? barang apa Pak? Barang saya kumpulin di tahu mana? Diambil sama ibu ini. Ibu ngambil barang-barang Gak dia? sumpah Iya, demi Pak, saya Allah. nggak Maksud Bapak ini fitnah-fitnah aja. Mas, itu barang saya Mas. Jadi 3 orang itu datang-datang marah-marah, nuduh Ibu Lela ngambil barang-barang hasil pulungan dia. Ini barang saya Mas. Itu bukan nyuri Mas, ini barang saya. Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu. Mas, ini barang saya. Coba bukan ngomong hasil baik-baik dulu nyuri. Pak, ngomong baik-baik dulu, ada apa ini? Ibu nyuri barangnya dia nggak? Enggak, sumpah demi Allah Mas. Tuh. Bapak buktinya apa kalau dia ngambil di sana? Ya ini Bu. Hah? Apa buktinya? Memang ini barang-barang Mas. Enggak, orang ini punya mungut di barang-barang saya mungut di situ Mas. Ada yang ngomong sama saya. Mas tanyain lagi Mas, tegesin bukan saya, orangnya saya mungut di sebelah sana Mas, Jangan bukan di dulu. sana. Mas salah ini barang-barang saya Mas. Wah. Pak, sabar dulu Pak. Ini kan ibunya nggak ngambil Pak. Ke Bapak main paksa-paksa begitu nggak boleh gitu dong. Kan tadi ibu di depan sono ngambil. Siapa yang Saya bilang? sama Siapa yang ibu bilang? Yang laporan. Yang laporan siapa? Tetangga. Coba tetangganya suruh sini Pak, ngomong baik-baik coba. Sama-sama profesinya kok ribut seperti ini Mas, jangan Mas. Nah, kita kan nyari susah. Ibunya nggak ngambil kok Mas. Bukan berarti ibu ini yang ngambil Iya, dong. mungkin salah orang kali. Juga naruhnya di pinggiran Enggak, gitu pasti ya, ibu semua orang ini. bisa aja Nggak ada ngambil lagi. lah. Kan perempuan banyak pemulung Mas, gak cuma dia. Ibu ngambil jujur, ibu ngambil nggak jujur? Demi Allah, Mas. Saya nggak pernah nyuri barang orang. Nggak ngambil Pak, mungkin Bapak salah orang. Udah Bu, ngambil lah barangnya. Mas, sabar dulu. Sabar dulu, kasihan ibunya loh Mas. Saya Mas. Ini barang Mas, Mas. Ini Mas, jangan kasihan. Saya mau apa ya Allah. Barang yang dapat bakar udah diambil orang lagi ya Allah. Ibu udah. Ibu makan apa, Mbak? Buat beli bukaan dari mana, Mbak? Barang itu buat bagi saya. Kita kasih tahu sama Ibu Lela sabar. Rezeki itu dari Allah. Kalau rezeki Ibu Lela diambil sama orang, insya Allah Allah gantinya. Ya Allah gantikan rezeki itu berlipat ganda daripada rezeki yang sebelumnya. Dia pun akhirnya mau terima barang-barangnya diambil. Dia ikhlas. Nah dia fokus mau mencari anaknya. Ya sudah akhirnya kita antar dia untuk beli baju.
Siapa nih? Bu ngapain di sini? Apa sih mas? Apaan? Dia mau belanja lah kesini, mau ngapain lagi? Masa iya kayak ini punya duit? Ya. Mas, Keluar, Bu! Mas. Siapa nih? Bu ngapain di sini? Apa sih mas? Apaan? Dia mau belanja lah kesini, mau ngapain lagi? Masa iya kayak ini punya duit? Ya. Mas. Keluar, Bu! Mas. Mas, sabar, ini kita yang bayarin, Mas. Kita yang bayarin, Mas. Jangan salah paham ya. Sabar, Mas. Ini bulan puasa, Mas. Ngomong dong kalau dibayarin. Tenang aja mas, nyolong enggak kok. Udah, Mas, tolong kasih tau temennya ya. Udah, Ibu pilih aja, Bu ya. Mau yang mana? Saya nggak punya uang, Mbak. Bang, kita bilang kita yang beliin. Ini terlalu bagus buat saya. Ibu ya, biar kita bayar dulu. Ini berapa mas? Harga 200.000. Terus ada yang jual kerudung nggak ya? Biar sekalian, ada? Oh ya, ibu ya ibu, kita pilih dulu. Nah ini aja nih ibu kerudungnya ibu ya. Kenapa bu? Boleh nggak beliin buat anak saya? Dia lihat di situ anaknya juga suka baju-baju seperti ini. Akhirnya dia minta tolong sama kita untuk dibelikan baju buat anaknya juga. Sekaligus untuk lebaran. Dia berharap Ibu Laila ini bisa ketemu sama anaknya. Alhamdulillah, insya Allah kita doakan ketemu ya. Jadi berapa, Mas? Yang ini 200.000, sama yang ibu pilih tadi ini 100.000. Sekarang di sini boleh numpang ganti baju nggak mas? Boleh. Ini ada kamar mandi kan? Dia mandi, dia bersihkan badannya, kemudian dia coba baju itu dan kelihatan bukan seperti seorang pemulung di situ. Bu, alhamdulillah udah ganti baju, udah bagus sekarang bu ya. Ibu, abis ini kita mau sholat asar dulu, karena udah masuk asar ini ya. Iya. Akhirnya kita ngajak tim untuk sholat asar dulu berjamaah, kemudian kita akan lanjut pencarian. Anak ibu katanya udah 6 tahun kan pergi ninggalin rumah. Iya. Anaknya diajarin sholat nggak waktu itu ibu? Iya. Berarti insya Allah kalau diajarin sholat, dia masih ada pemikiran-pemikiran baiknya berarti ibu. Ada, Di Mas. sana berdoa buat bisa ketemu sama ibu. Amin ya Allah. Iya. Ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia pergi ibu. Nggak biasanya kalau anak baik rajin sholat tiba-tiba pergi itu saja kayak nggak mungkin. Pasti ada sesuatu ini. Mungkin dia punya alasan ibu. Tiba-tiba dia pergi ninggalin ibu, dia punya alasan. Mungkin diajak temannya kerja atau mungkin Tapi kalau ya kerja nggak ngabarin sama sekali, Mas. ibu udah lapor polisi belum sih? Saya takutnya suruh minta bayaran, saya nggak punya uang.